warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Zaid, NPM 1705160362. Dosen pembimbing Bapak Boy Fadli SEMAK. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. Prediksi kebangkrutan merupakan topik yang penting dalam dunia bisnis. Prediksi yang tepat pada waktunya sangat berharga bagi perusahaan untuk mengevaluasi risiko atau mencegah kebangkrutan. Penelitian tentang prediksi kebangkrutan ini diawali oleh Beaver pada tahun 1966, kemudian diteruskan oleh Edward Altman pada tahun 1968 dan Altman pada tahun 1977. Penelitian Beaver dan Altman tersebut dilatar belakangi oleh kejadian kebangkrutan banyak perusahaan di negara asal mereka. Misalnya adalah Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Model penelitian tentang prediksi kebangkrutan terus berkembang baik di negara Amerika Serikat maupun di negara-negara lain. Model prediksi kebangkrutan terus mengalami perkembangan baik dalam hal bentuk model, formula, sistem analisis, dan sampel. Nah, sebenarnya apa sih itu kebangkrutan? Nah, kebangkrutan adalah kesulitan keuangan yang sangat parah sehingga perusahaan tidak mampu untuk menjalankan operasi perusahaan dengan baik. Sedangkan kesulitan keuangan atau financial distress adalah kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Analisis keuangan akan sangat membantu pembuat keputusan untuk menentukan sikap terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, perlu dicari model tentang petunjuk adanya perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan mungkin mengalami kebangkrutan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui model kesulitan keuangan dan diprediksikan akan mengalami kebangkrutan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah kreditor atau lenders. Nah, kreditor ini berfungsi untuk mengambil keputusan apakah akan memberikan pinjaman dengan syarat-syarat tertentu atau merancang kebijaksanaan untuk memonitor pinjaman yang telah ada. Yang kedua adalah investor. Investor ini berfungsi untuk membantu menentukan sikap terhadap surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Otoritas pembuat peraturan seperti Ikatan Akuntan, Badan Pengawasan Pasar Modal. Nah, selanjutnya adalah pemerintahan. Pemerintahan di sini berfungsi untuk melindungi tenaga kerja, industri, dan masyarakat, serta melindungi masyarakat dari kerugian dan kemungkinan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik negara. Yang keempat adalah auditor. Nah, auditor ini berfungsi untuk dapat melakukan audit dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang terakhir adalah manajemen. Nah, manajemen berfungsi untuk dapat mengambil keputusan yang penting terbaik bagi perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada macam-macam model prediksi kebangkrutan. Nah, model prediksi kebangkrutan dipelopori oleh Beaver pada tahun 1966. Nah, Beaver ini mengidentifikasikan 30 rasio yang dianggap mewakili sebagai aspek yang relevan. Model yang pertama yaitu adalah model diskriminan analisis. Nah, Hair dan kawan-kawan pada tahun 1998 dalam Angelia 2004 menyatakan bahwa multiple discriminant analysis atau MDA adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan hubungan yang berpengaruh kuat terhadap kategori di mana objek tersebut berada pada variabel yang dependen, merupakan suatu yang pasti atau nominal dan non-metrik, dan variabel independennya metrik.
Selanjutnya metode yang kedua, yaitu adalah metode Altman's model. Nah, pada awalnya Altman memiliki sampel 70 perusahaan manufaktur yang terdiri dari 35 perusahaan yang bangkrut dan 35 perusahaan yang tidak bangkrut. Selanjutnya dipilih pula 22 variabel rasio yang potensial untuk dievaluasi yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok. Nah, selanjutnya dari 22 variabel tersebut kemudian dipilih 5 variabel yang merupakan kombinasi terbaik untuk memprediksi kebangkrutan. Dari sampel perusahaan dan kelima rasio tersebut terbentuklah fungsi diskriminan yang juga disebut Altman Z-score. Adapun fungsi tersebut sebagai berikut. Nah, mengingat bahwa tidak semua perusahaan melakukan go public dan tidak memiliki nilai pasar, maka tahun 1984 Altman melakukan penelitian kembali di berbagai negara. Penelitian ini memasukkan dimensi internasional. Formula yang dihasilkan adalah untuk perusahaan yang tidak go public. Formulanya sebagai berikut. Analisa Z-score Altman terbagi lagi menjadi 3 kategori. Hasil analisis ditentukan dengan nilai cut-off. Nah, nilai cut-off itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah original Z-score. Yang kedua adalah model A Z-score. Yang ketiga adalah model B Z-score. Hasil penelitian Altman pada tahun 1968 membuktikan bahwa model MDA oleh Altman sangat akurat dalam memprediksi kebangkrutan dengan tingkat kebenaran yaitu adalah 95%. Nah, pada keseluruhan sampel seluruh perusahaan bangkrut dan perusahaan tidak bangkrut, yaitu dengan uji reliabilitas terhadap model ini dengan menggunakan sampel kedua juga membuktikan bahwa model MDA Altman sangat akurat. Model ini akurat untuk memprediksi 2 tahun sebelum terjadinya kebangkrutan dan tingkat keakuratannya akan berkurang untuk periode lebih dari 2 tahun. Sebelum terjadinya kebangkrutan, namun penelitian ini terbatas pada sampelnya yang hanya meliputi perusahaan manufaktur yang go public. Penelitian model MDA selanjutnya dikembangkan oleh Altman pada tahun 1984 dengan memasukkan dimensi internasional yang merubah formulasi Z-score. Model yang selanjutnya adalah Data Streams Model. Nah, model ini dibuat berdasarkan sampel 100 perusahaan yang terdiri dari 50 perusahaan gagal dan 50 perusahaan tidak gagal. Nah, informasi mengenai kontrak model ini sangat sedikit, namun diketahui bahwa model ini terdiri dari 4 variabel yang masing-masing mengukur aspek yang berbeda dari kinerja perusahaan. Model yang selanjutnya adalah model Netvikas pada tahun 2004 menggunakan beberapa model MDA yaitu model Altman Model dan Springate Model untuk memprediksi kebangkrutan pada pasar Lithuania dengan sampel 45 perusahaan manufaktur terbesar di Lithuania. Hasil penelitian mengidentifikasikan bahwa semua model MDA tersebut tidak cocok diterapkan pada pasar Lithuania karena memberikan tingkat kekuatan yang rendah yaitu sebesar 64,6% untuk Altman Model dan 61,0% untuk Springate Model. Oleh karena itu diperlukan model yang lebih prediktif yang lebih sesuai untuk pasar Lithuania. Selanjutnya adalah Springate Model. Model ini mengikuti prosedur model Altman yang dibangun di Amerika Serikat
pada tahun 1978. Nah, menggunakan stepwise MDA untuk memilih 4 rasio terbaik dari 19 rasio keuangan yang paling sering digunakan. 4 rasio ini merupakan rasio yang terbaik yang akan membedakan antara perusahaan yang gagal dan perusahaan yang tidak gagal. Nah, bentuk model Springate ini adalah sebagai berikut. Model ini memiliki tingkat keakuratan yaitu adalah 92,5%, menggunakan sampel 40 perusahaan yang diuji dengan model Springate. Nah, menguji model Springate dengan menggunakan sampel 50 perusahaan, rata-rata nilai aktiva adalah sebesar 2,5 juta $, dan mendapatkan keakuratan sebesar 88%. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.